Saudara, akibat sejumlah pedagangnya dinyatakan positif COVID-19, Pasar Kebayoran Lama Jakarta ditutup. Penutupan pasar dilakukan sejak kemarin hingga esok hari. Sebagai persiapan dibukanya kembali, pihak pengelola pasar telah menyiapkan skema lalu lalang aktivitas, yakni akses masuk 1 pintu dan pintu keluar di 2 titik saja. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga terus dilakukan di area dalam dan juga area luar pasar. Aktivitas jual beli para pedagang kaki lima yang berada di sekitar Pasar Kebayoran Lama juga diminta ditutup. Pihak kecamatan setempat mengaku akan melakukan swab test secara bertahap kepada para pedagang kaki lima. Tempat-tempat cuci tangan juga kita perbanyak, dan kita bersama TNI Polri juga setiap hari melakukan pengawasan dan penindakan bagi baik pedagang maupun pembeli yang masih melanggar PSBB, terutama pemakaian masker. Sana juga akan melakukan swab kembali kepada pedagang-pedagang lainnya. Nanti tergantung kesiapan dari puskesmas. Kemudian untuk kasus yang sudah positif juga sudah dilakukan tracking oleh puskesmas, dan mereka semua melakukan isolasi mandiri. Informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia. Langsung dari sana. Diana, selamat siang. Aktivitas Pasar Kebayoran Lama hari ini ditutup dari kemarin, kemudian juga besok akan dibuka pasca 14 pedagang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Besok akan dibuka. Persiapannya jelang pembukaan kembali Pasar Kebayoran Lama ini apa saja, Diana? Ya, Medo, bisa saya sampaikan situasi terkini di Pasar Kebayoran Lama memang masih nihil aktivitas karena memang penutupan masih diberlakukan dari tanggal 18 Juni kemarin dan masih akan diberlakukan sampai dengan tanggal 20 Juni, sehingga nantinya pasar baru akan dibuka pada tanggal 21 Juni mendatang. Penutupan ini diberlakukan oleh Perumda Pasar Jaya selaku pihak pengelola pasar memang dikarenakan pada tanggal 13 Juni kemarin itu swab test secara massal diberlakukan ataupun diberikan kepada 59 pedagang di Pasar Kebayoran Lama secara acak. Nah, dari 59 tersebut keluar hasilnya pada tanggal 16 Juni bahwa 14 diantaranya itu adalah positif COVID-19. Oleh karenanya langsung diberlakukan yang namanya penutupan pasar, sterilisasi pasar agar nihil aktivitas. Kemudian ketika proses penutupan ini diberlakukan, memang penyemprotan disinfektan terus diberlakukan, entah itu di luar dan juga di dalam area pasar. Tadi kami juga sempat melihat bahwa ada garis kuning pembatas yang dipasang di sekitar area pasar untuk bisa membatasi orang masuk dan keluar ke area Pasar Kebayoran Lama ini, sehingga orang yang bisa masuk itu hanya melalui pintu masuk utama 1 begitu, dan kemudian akses keluarnya itu hanya ada di 2 titik saja. Ini artinya memang sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan terutama menjelang buka kembali. Namun untuk lebih rincinya bagaimana persiapannya jelang buka nanti, sudah bersama saya Jezafia Nelsa selaku manajer area 11 dari Pasar Kebayoran Lama Perumda Pasar Jaya. Selamat siang Ibu Nelsa, ini kami wawancara sambil tetap menjaga physical distancing ya Ibu Nelsa. Bu, ini tanggal 21 Juni akan buka kembali Pasar Kebayoran Lama. Persiapannya terutama soal perketatan protokol kesehatannya setelah kemarin ada 14 pedagang yang positif COVID-19 seperti apa Ibu Nelsa? Kami sifatnya penyempurnaan ya, karena protokol kesehatan sudah kami lakukan sebelumnya. Pada masa PSBB pertama kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas seperti fasilitas pencuci tangan, disinfektan chamber, pengecekan suhu, dan kewajiban memakai masker, juga penyemprotan disinfektan secara rutin kami lakukan. Nah, kami saat ini sifatnya penyempurnaan untuk yang ke depan. Sebenarnya di tanggal 15 Juni ini kami sudah memberlakukan sistem ganjil genap dan pembatasan jam operasional pasar. Namun seiring jalan waktu ternyata ada pedagang kami yang terpapar. Kami sudah mempersiapkan untuk persiapan tanggal 15 itu sebenarnya kami hanya membuka 1 akses pintu. Karena kalau bisa dilihat di sekitar Kebayoran Lama ini sangat terbuka aksesnya, dari mana saja bisa masuk. Kami melakukan penutupan dengan menggunakan pagar pembatas. Hanya ada 1 akses pintu masuk di lobi depan. Kami ingin memastikan bahwa pedagang dan pengunjung yang masuk ke dalam sini memang benar-benar harus melakukan pencucian tangan terlebih dahulu, pemeriksaan suhu, menggunakan masker, baru boleh masuk ke dalam pasar. Apabila suhu di atas 38 dilarang masuk. Untuk yang tidak memakai masker, kami menyediakan masker
agar mereka bisa masuk ke dalam pasar seperti itu. Penyempurnaan terus dilakukan, Bu. Berarti kalau saya boleh spesifikasikan, nantinya apakah ada aturan baru nih terkait nanti pembukaan untuk bisa memperketat protokol kesehatan tersebut begitu? Ya, untuk menghindari, karena kan pasar padat ya pengunjungnya, untuk menghindari arus bolak-balik kami membuat arah dengan marka jalan, petunjuk arah mana untuk jalur mana yang bisa dilalui. Kami buat satu arah, dalam arti kios-kios ini akan tetap dilewati oleh pengunjung ya. Jangan sampai ada kecemburuan nantinya seperti itu. Jadi kami ada alur, ada tanda jalan, marka masuk, marka keluar, udah ada di sini. Berarti nanti tanggal 21 Juni dibuka, apakah sistem ganjil genap ini akan terus diberlakukan, Bu, sesuai dengan aturan PSBB transisi? Ya, untuk sistem ganjil genap tetap akan kami lakukan. Selama 3 hari ke depan juga kami mempersiapkan, dalam arti kan banyak tempat usaha yang nomor-nomornya sudah lepas ya, karena bangunan ini sudah cukup lama. Kami akan menyempurnakan dengan menempel nomor-nomor tempat usaha untuk lebih memantau kami lagi nih. Kalau di tanggal ganjil ada yang buka nomor genap gitu, itu akan kami tegur biasanya seperti itu. Bu, tentunya menyusun aturan itu tidak semudah menerapkannya begitu, Bu ya. Kalau untuk mereka ataupun khususnya bagi para pedagang yang masih membandel atau tidak taat protokol kesehatan, kemudian soal sistem ganjil genap ini, apakah ada sanksi yang diberikan? Kalau untuk masuk biasanya agak bandelnya di masker ya. Kami tetap kemarin sih pada masa PSBB pertama itu kami bekerja sama dengan Satpol PP dan Babinsa, pedagang atau pengunjung yang tidak masuk itu dikenakan sanksi seperti push up atau dia membersihkan areal pasar. Tapi kalau untuk saat ini kami menyediakan masker selama persediaan kami masih ada tentunya. Kalau yang tidak taat sistem ganjil genapnya, Bu, seperti apa? Untuk sistem ganjil genap, mungkin kami memberikan teguran untuk mereka segera menutup tempat usahanya. Kalau mereka membandel juga, kami minta mereka untuk membuat surat pernyataan kalau mereka akan buka di tanggal ganjil atau di tanggal genap. Kalau masih melanggar juga, kami melakukan pemadaman atau pemutusan aliran listrik ke tokonya. Bu, ini kan tanggal 16 Juni kemarin 14 pedagang yang terindikasi positif COVID-19. Ini update terkininya seperti apa, Bu? Apakah tracing sudah dilakukan? Kemudian apakah ada penambahan lagi jumlah pedagang yang positif hingga saat ini, Bu? Kami ada swab test itu di tanggal 11 Juni. Nah, itu kami baru mendapat informasi by WA di hari Selasa sore itu baru ada 5 pedagang waktu itu. Pada saat itu kami sudah melakukan persiapan sih untuk penutupan, sebenarnya kami sudah melaporkan ke direksi kami juga. Terus final itu ada di hari Selasa. Hari Selasa sore kami mendapat informasi by WA juga bahwa kondisi terpapar ada 14. Kami langsung melakukan turun ke bawah, dan kami juga mendapat informasi dari Puskesmas Kebayoran Lama ini bahwa dari masing-masing yang terpapar COVID ini sudah dihubungi oleh puskesmas masing-masing wilayah rumahnya kan. Nah, kami juga ngecek lagi nih ke bawah apakah orangnya tersebut masih ada apa enggak di pasar, dan kebetulan setelah ada telepon dari puskesmas mereka sudah tidak ada di pasar seperti itu. Antisipasi sudah dilakukan menjelang pembukaan nanti ya, Bu ya. Terima kasih Bu Nelsa atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, Bu Nelsa. Ya, saudara, itu tadi sejumlah antisipasi yang dilakukan khususnya persiapan jelang nanti pada tanggal 21 Juni nanti Pasar Kebayoran Lama akan dibuka. Tentunya memang protokol kesehatan tetap harus jadi prioritas, Maidop dan juga saudara, karena kita tahu hingga saat ini sudah ada 79 pedagang pasar begitu yang terindikasi positif COVID-19 di 11 pasar di wilayah ibu kota. Sehingga protokol kesehatan tetap harus jadi prioritas utama supaya pasar tetap jadi hal atau maksud kami tempat yang aman untuk bisa beraktivitas sehingga tidak menjadi kelas COVID-19 yang baru lagi. Mbak Dop, kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta.